مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالولي كتب الرحماني والشعب القدير جيلني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شرنا بالولي قطب الأنبات الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جلنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن ألوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشقران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس السمود الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدراس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة والخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة حاجة نصوصا إلى حضرة حاجة نصوصا سفينة النجاة برسول الدين في الشيخ العليم الفاضل سالم بن شامل الحضرمي في هدي موت بشر كجاب الرحمن ورد بالجنة من بني بأسرار من والد معلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد. Baik para murid sekalian dan jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari malam kemarin kita membahas tentang wudu, dan wudu termaktub dalam perintah Allah surat Al-Maidah ayat 6. Sekarang kita masuk ke dalam pasal, kita lihat ya, pasal ke-11 yakni syarat-syarat daripada
wudu. Dek, baca dek. Baca. Ini baca asalnya. Nih. Baca dek. Ini. Baca. Iya. Baca aja. Ini. Paslun. Faslun. Terus turun. Situ. Dan baca tadi itu siapa? Excel. Baca Sel. Bismillah Sel. Yang suratul wudu asyarah kan? Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyarah. Al-islamu wat-tamyiz. Wat-tamyiz. Wan-naqa' 'anil haid wan nifas wa 'amma yamna'u wusulal ma' ila al-basharah wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi faradiyatihi wa alla ya'taqida faradan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi. Iya. Barakallah. Jadi di sini syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Asyaratun berapa asyaratun? Asyaratun 10. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Artinya ini merupakan syarat mutlak bahwa orang di luar Islam tidak bisa melakukan wudu atau tidak sah wudunya. Jadi orang Islam di luar Islam wudu nggak ada manfaatnya. Tapi tatkala dia beragama Islam mengambil wudu, manfaatnya sangat luar biasa bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya dia harus suci. Syarat-syarat wudu pertama Islam, yang kedua apa tadi? Tamyiz. Wawunya wawu ataf. Dan seterusnya. Artinya apa tamyiz? Tamyiz apa artinya? Ada tahu nggak tamyiz artinya apa? Andi, tamyiz apa tamyiz? 7 tahun rata 7 tahun bisa membedakan kanan kiri, bisa diajak berbicara, bisa makan sendiri. Iya. Yang lain? Artinya tamyiz ini tadi benar, tapi disempurnakan lagi. Artinya tamyiz di sini adalah orang yang berakal. Orang yang berakal sudah dewasa atau sudah bisa mengerti dan membedakan mana yang salah dan benar, mana tangan kanan, mana tangan kiri, gitu ya. Yang benar untuk itu jika ada orang jawalul akli, hilang ingatan, orang gila gitu, yang melakukan wudu, maka tidak wajib dia berwudu atau tidak sah wudunya. Jadi orang berakal, tamyiz itu berakal. Orang berakal gitu. Makanya orang-orang yang akal sehat ketika ada ini ibadah harus berwudu. Terus Sel, selanjutnya apa Sel? Wanaqa'u 'anil haid. Bersih dari haid. Wanaqa'u 'anil haid, bersih dari haid, ya. Bersih dari haid. Terus bagi perempuan, laki-laki makan gak ada haid no. Terus Sel. Wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma'. Ya, yang keempat nifas, yang ketiga haid, yang keempat nifas. Apa itu nifas? Setelah melahirkan. Jadi orang-orang yang melahirkan juga jangan nungguin 40 hari. Nifas ada loh. Itu ibunya Nabi Muhammad gak nifas. Lahdatun artinya jerat udah sekedar habis melahirkan langsung itu juga semua bersih. Itu Nabi Muhammad emaknya nggak nifas tuh. Hati ya, bersih, wanita pilihan. Ya. Nifas. Yang keempat nifas itu setelah melahirkan, berarti setelah melahirkan itu
anak bayi keluar, terus setelah bayi keluar itu udah gede begini, gerjel. Nah selama dia setelah itu masih berdarah terus tuh, berdarah. Biasanya 40 hari. Ntar ada babnya, bab nifas, bab haid, bab nifas. Ini syaratnya Bu. Terus apa yang kelima, Sel? وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal bashar. Bebas dari sesuatu yang bisa menghalangi sampai air ke kulit. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Apa tuh kalau perempuan pakai kutek di kukunya nih? Itu nggak boleh perempuan pakai kutek. Ada apa namanya? Cat. Sekira catnya itu nggak ngeresep, tangannya ada catnya tuh, dibersihin dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi air pada kulit. Maksudnya adalah air wudhu tersebut harus menyentuh kulit kita. Apabila di kulit kita ada sesuatu yang mengakibatkan air tersebut tidak menyentuh kulit kita, maka wudhunya tidak sah. Artinya yang menghalangi kulit, makanya hati-hati tuh. Ya. Ya. Mengakibatkan air tidak datang kepada kulit atau nggak nyentuh. Air nggak nyentuh kulit, maka wudhunya tidak sah. Sesuatu yang menghalangi kulitnya seperti apa? Cat, getah. Ya, getah-getahan tuh, ada getah karet, ada getah nangka, atau lainnya yang kemudian menempel kepada kulit kita. Kalau perempuan tuh jangan sering jangan sering pakai kutek mau sholat gitu ya. Apabila ada duri atau benda lain yang tertancap pada bagian yang harus dibasuh, maka harus dicabut. Ada kayu tuh nempel di sini tuh, ambil, nggak ngesep tuh ya. Sebagian dari duri tersebut nampak dari luar, sebab ketika duri masuk ke dalam tubuh, maka daging yang ditancapi duri itu menjadi anggota tubuh bagian luar yang harus dibasuh oleh air. Makanya kalau kerja usahakan pakai sarung tangan dah. Supaya biasanya kan suka ada nancep tuh ya, kayu-kayu atau triplek gitu ya. Awas, hati-hati. Beda halnya jika tidak tampak, langsung masuk ke dalam nggak kelihatan. Tapi kalau masih ada kan tuh suka nempel sini tuh ya, itu dikorek. Bedanya lagi nancep ke dalam jalan. Apa itu mah? Itu mah bukan duri, apa lu masak susuk. Kirain cacing. Tang susuk langsung hilang badan. Itu ya. Beda halnya tidak tampak, maka tidak wajib dicabut karena termasuk anggota tubuh bagian dalam yang tertampak kelihatan di sini nih. Biasanya ada kelihatan di sini ya, kayak macam kayu. Untuk congkel dulu tuh. Ya supaya bersih. Terus yang keenam, Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. ya. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Tidak boleh ada satupun pada anggota wudu yang bisa merubah air. Ya, tidak boleh ada satupun pada anggota wudu yang bisa merubah air. Misalnya cat atau cat warna lain yang bisa merubah warna, rasa maupun wanginya air tersebut. Jadi kita lagi ngambil air wudu kan, ngambil air wudu biasanya kalau di pancuran mending kan ada kulah tuh. Ya. Jangan sampai ada satupun pada anggota wudu yang bisa merubah air. Ya, belum dibersihin atau udah ngambil wudu aja. Dianggapnya air wudu itu kulatani 2 kula. Kulatani 2 kula itu sehasta. Panjang segini, lebar segini, dalam segini. Sehasta. Kurang lebih ukurannya itu 200 liter lebih. Itu pun air nggak boleh kurang. Harus ngocor terus, penuh terus. Ya, bak itu harus penuh terus. Kalau air itu ada kurang aja, kurang dikit aja, itu nggak boleh. Harus airnya penuh terus. Ya, jadi airnya ngocor aja gitu ya, kayak di kula-kula masjid-masjid tuh. Kayak kalau di sini yang paling menggunakan itu masih ada masjid sendok tuh. Masih ada kulahnya tuh, enak tuh. Dulu udah kulatani itu, udah 2 kula lebih itu ya. Jangan sampai air itu ngerubah karena kecemplungan anggota tubuh kita, jadi warnanya itu air itu berubah. Kayak kemarin tuh sah pakai aqua itu segelas, bisa ambil yang wajibnya aja. 7. Kakak.
wal ilmu bi faradiyatihi. Wal ilmu bi faradiyatihi. Dia paham. Disinilah pentingnya orang untuk mencari bagaimana dia tahu tentang tata cara berwudu, yang membatalkan wudu dan yang lainnya. Jika dia tidak pernah hadir ke tempat-tempat seperti ini, maka dia tidak akan pernah mengerti bagaimana ilmu sesuatu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Kayak contohnya kemarin tuh, ya, udah diceritain kemarin deh ya, orang panen bener banget tapi gak ada ilmunya. Dia butuh sesuatu, nulis surat sama Allah. Udah begitu suzon lagi, coba gitu ya, nggak boleh kayak begitu. Makanya ilmu itu sangat luar biasa. Ya. Terus Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u. wa alla ya'taqida fardan min furudihi, ya, min furudihi sunnatan. Tidak boleh beriktikad atau menganggap satu perbuatan fardu di antara fardu-fardu wudu dianggap sunnah. Artinya tidak boleh beriktikad menganggap satu perbuatan fardu di antara fardu wudu yang dianggap sunnah. Kita nggak boleh ya, nggak boleh mentikatkan. Udah wajib. Fardu-fardunya wudu, satu perbuatan fardu antara fardu wudu dianggap sunnah. Ya, seperti apa membasuh muka, bukan mengusap, kemarin dari jerangkin ya. Membasuh dengan mengusap berbeda. Ghuslul wajhi, bukan mashu. Kalau kalimatnya di dalam kalimat tayamum, mashu yadaini, mengusap kedua tangan. Tapi di situ di dalam kalimat perintahnya di dalam rukun wudu itu ghuslul wajhi, membasuh muka, wa ghuslul yadaini, dan membasuh tangan. Beda membasuh dengan, mari diterangin kemarin ya, bagaimana cara membasuh dengan mengusap, beda. Terus 9, tahuru wal ma'ud tahuru. Harus dengan air yang mutlak atau air yang bersih. Air ada pembagiannya nanti, kita masih masuk bagian air. Maksudnya adalah bukan mustakmal, yakni air yang bukan bekas kejatuhan dari basuhan pertama saat kita wudu. Bukan pula air yang terkena najis seperti air kencing, darah, kotoran binatang dan lain-lain. Bukan pula air yang berubah warna, rasa dan baunya, sebab tercampur dengan sesuatu benda yang suci seperti air sabun, minyak tanah, minyak kelapa, rinsok dan lain-lain sebagainya. Ya, tercampur. Sedangkan contoh dari air suci mensucikan adalah air yang bersumber dari bumi dan turun dari langit, air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun. Ya sungai, air kali, kalinya kali yang besar, kali yang ngalir. Kalau kali yang situ mah kagak bisa dulu. Lu lagi ngambil wudu depan ada kencing, airnya ngalir lagi, ya gak bisa. Itu disebut air mutlak. Mending kalau kita lagi wudu, ada kayak kemarin kita sono kan kalinya gede. Walaupun lagi wudu ada pisang goreng lewat, ngapa? Jadi lagi kumur-kumur ada pisang goreng. Gak apa-apa, itu kalinya gede itu. Jalan lagi kan kemarin. Nggak apa-apa, walaupun pisang goreng lewat kita berwudu nggak apa-apa, sah tetap. Jangan sampai air ini ngerubah. Terus saking nggak ada tujuannya, ente ada seprit kan warna putih, boleh nggak tuh berwudu tuh? Nggak bisa berwarna. Rasa. Udah ada berbeda karena udah kecampur, nggak bisa, udah kecampur ya. Udah kecam. Terus yang 10 terakhir, Sel. Wadukhul waqti wal muwalatu lidaimil hadath. Harus setelah memasuki waktu sholat bagi orang yang daimul hadas, bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas apa? Orang yang selalu berhadas. Daimul hadas itu orang yang selalu berhadas. Contoh dari orang yang selalu berhadas adalah
wanita yang istihadah ya. Istihadah apa itu istihadah? Darah yang bukan haid terus keluar dari rahimnya, atau orang yang menderita penyakit besar atau sering kencing. Ya, tuh ya, daimul hadas itu selalu berhadas. Ya, artinya orang-orang seperti itu harus selalu senantiasa wudunya jangan sampai ditinggal. Ini syarat-syarat wudu ada 10. Kemarin ya, rukun wudu ada 6. Al-awwalu an-niyat. Wasani ghuslul wajhi. Ya. Terus wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Tangan sampai sikut begini. Warabi'u masu syai'in minar ra'si. Masu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian di kepala. Ada bener kan situ kan? Ya hafal dah gua mah. Terus wal khamisu, dan kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Jadi kaki sampai mata kaki. Terus wal Tartib. ya, wasadisu tartibu tertib. Apa artinya tertib? Berurutan. Tuh. Terus kumur-kumur, masukin hidung, kusokin hidung ke apa? Air ke hidung, kuping. Terus ngesiin efek-efek itu masuk rukun enggak? Enggak. Jadi sunnah. Kalau dalam keadaan terdesak, orang banyak nih, ngantri mau ambil wudu, jangan belagu. Orang udah kesel, mana udah komat, belagu. Jangan ambil cepetan. Kenapa? Nanti wudu antum jadi makruh. Kenapa? Di orang belakang nungguin. Kesel amat ini wudu udah panjang tapi dia pelan. Umur apa 3 kali hidung, pelan. Gerak cepet, garcep. Gerak cepet. Ambil kalau bisa tatkala itu kenapa? Karena kondisi, lihat kondisi. Ambil aja yang pentingnya. Tuh cukup sekali, nggak coba kali-kali. Wali tempatnya luas, gulahnya gede, kalau berenang akhirnya nggak perlu berhenti boleh loh. Kalau kolam berenang mah nggak bisa pakai wudhu itu. Airnya udah berubah warna, udah berubah rasa. Rasanya apaan? Kaporit. Ya kan? Ini tadi disebutin tuh air yang mutlak, air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju. Air ledeng gimana tuh yang buka porit? Iya kan? Air pam buka porit itu bisa nggak tuh? Nanti kita bahas dari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita bahas.